Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ingin sharingkan judul khotbahnya adalah tentang 3 berkat dari urapan minyak yang baru. Saudara, 3 berkat dari urapan minyak yang baru. Maksudnya begini, pentingnya tiap hari kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Maksudnya kita bisa masuk hadirat Allah, kita bisa merasakan hadirat Allah dan dipenuhi dengan kuasa Allah. Tandanya apa? Kayak tadi kita doa muji nyembah tadi, saudaraku. Itu saudara tahu itu Roh Kudus sedang dicurahkan di tengah-tengah kita. Kita rasakan hadirat Allah yang begitu kuat. Lalu apa di sini tersentuh? Kita bisa teteskan air mata. Dan itulah pada saat-saat seperti itu, saudaraku, di hadirat yang kuat, saya percaya doa-doa kita itu naik ke hadapan hadirat Tuhan. Dan Tuhan ingat, saya ingin ajak saudara untuk nyanyi satu lagu, ya. Yesus Tuhan Gembalaku, suruh nyanyi lagu ini. Yesus Tuhan Gembalaku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan berilah berkat-Mu, Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Sekali lagi aku mau berdoa ya untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di menara doa ini, yang mengikuti program ini Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dengar doa anak-anak-Mu ini. Kalau saudara mau berdoa sekali lagi, saudara boleh tutup mata. Saya rasakan hadirat Allah masih mengalir, masih sedang bekerja di tengah-tengah kita. Saudara naikkanlah doa-doa profetik untuk anak-anak, untuk pekerjaanmu, untuk keadaan hidupmu. Mari doa saudaraku. Oh ya lah, dengar doa kami Tuhan Yesus. Dengar doa kami Bapa. Dengar doa anak-anakmu. Jangan kau lalui Yesus. Oh ya lah, makasih lah, oh ya lah, makasih. Aku sepakat berdoa bersama dengan mereka. Ya Yesus. Oh ya lah, makasih lah. Oh ya lah, makasih. Terus doa Ibu Bapak. Doa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 92. Kalau di Alkitab buku itu ayat 11. Kalau di digital itu ayat 10 ya saudara ya. Dimulai dengan kata-kata Mazmur 92 ayat 11. Sini katakan, tetapi kau tinggikan tandukku, ya, seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Baca sama-sama ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan kepadanya. Padanya. Katakan amin.
Saya ingin bahas saudara, ada tiga berkat ya yang kita bisa dapatkan ketika minyak yang baru, minyak urapan yang baru itu turun dalam hidup kita. Mungkin saudara bertanya, Pak Sabta, apa sih minyak yang baru? Urapan Roh Kudus. Pada waktu kita doa, muji, nyembah, waktu kita mulai duduk saudara di dalam menara doa ini, saudara ikut doa, muji, nyembah, saudara dengarkan pengajaran firman Allah. Pada saat itulah minyak yang baru dicurahkan ke dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Saudara bisa merasakan adanya damai sejahtera, adanya sukacita, adanya ketenangan, ada satu keyakinan iman bahwa ya betul, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan, Tuhan yang mengasihi kita. Itu arti kata minyak yang baru. Nah, apa yang terjadi ketika saudara dan saya, ya kan, diurapi, kita dapatkan minyak urapan. Makanya setiap hari harus pagi-pagi saudara harus datang ke Tuhan. Dapetin apa? Minyak yang baru tiap hari. Ya, yang pertama adalah apa berkatnya? Urapan minyak yang baru ini membuka mata hati kita, untuk bisa melihat perlindungan Tuhan terhadap serangan musuh kehidupan kita. Nah, di dalam Mazmur 92 ayat 11 dan 12 dikatakan begini. Kita baca lagi yuk, 1, 2, 3. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandang seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Saudaraku, ya. Jadi pemazmur ini, saudaraku yang Kristus, dia tulis, saudara, bahwa pada waktu Allah mengurapi dengan minyak yang baru, maka apa yang terjadi? Bilang matanya bisa melihat, memandang daripada musuh, telinganya bisa mendengar, saudaraku, perihal orang-orang jahat yang mau bangkit, strategi-strategi, siasat-siasat daripada musuh-musuhnya. Nah, ini penting, saudaraku, minyak yang baru, sehingga membuat kita ini bisa berperang melawan musuh-musuh kehidupan kita. Kalau jadi orang Kristen tidak bisa berperang, maka kita ini akan menjadi orang Kristen yang hidupnya di dalam kekalahan. Saudara dan saya harus bisa berperang. Berperang kita ini bukan perang lawan manusia. Musuh kita bukan manusia, tapi perang kita ini perang rohani. Musuh kita tuh gak kelihatan, saudaraku, yang seringkali kita gak sadari. Itulah makanya perlunya dapat apa? Minyak urapan yang baru. Sehingga kita bisa melihat, ini loh musuh kamu. Ini loh rencana-rencana jahat yang akan menghancurkan hidup kamu. Kita dapat kenali, kita bisa mengerti. Saudaraku, bayangin kalau orang Kristen gak bisa berperang, gak mahir berperang, gak pernah mau belajar untuk berperang, pasti hidupnya dihajar habis sama musuh. Cirinya apa? Orang Kristen yang hidup dalam kekalahan, yang dihajar habis sama musuh. Hidup orang Kristen ini adalah hidup yang dalam apa? Selalu hidup dalam kegelisahan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekecewaan dan kemarahan, hidup dengan kepahitan dan kebencian, penuh dendam, nyimpen salah orang, sinis, negatif terus. Hidup dalam selalu merasa kurang dan mengalami kemiskinan. Ini artinya ini secara rohani ya kurang ya. Ya kan? Kalau kita udah ngerasa kurang terus, orang lihat, lah duitnya masih banyak, hartanya masih banyak. Tapi orang Kristen yang kalah dalam peperangan selalu merasa kurang dan miskin. Sehingga ya saudaraku, dia gak bisa buat apa-apa. Jadi hari ini saudaraku, kenapa kok Tuhan suruh kita, yuk
bikin menara doa setiap hari, setiap malam. 1845. Ini adalah cara, ini sekolah. Sekolah Roh Kudus. Sekolah supaya untuk memperlengkapi kita. Supaya kita bisa berperang. Lewat menara doa ini, saudara dan saya diperlengkapi Tuhan, diperlengkapi Roh Kudus untuk bisa berperang melawan musuh-musuh kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Karena gini, pada waktu kita belajar, semakin mahir berperang melawan musuh-musuh kehidupan kita, semakin mahir kita berperang, hidup kita akan semakin penuh dengan apa? Ketenangan, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Katakan amin. Semakin mahir saudara berperang, semakin besar iman, pengharapan, kasih kepada Tuhan. Dampaknya apa? Hidup kita makin bisa berbuah, berguna bagi kerajaan Allah. Orang-orang bisa menikmati kebaikan kita. Kebaikan kita itu dalam arti apa, saudara? Dengan kebaikan kita, orang-orang ini bisa bersyukur pada Tuhan, bisa kenal Tuhan. Ini yang Tuhan mau buat kita, tiap kita. Katakan amin. Jadi urapan minyak yang baru ini membuka mata hati kita, supaya kita bisa mengenali apa? Musuh-musuh hidup kita. Apa sih sebenarnya musuh hidup kita? Ada tiga musuh kehidupan kita, saudaraku. Yang pertama apa? Alkitab bilang roh dunia. Katakan roh dunia. Kenapa saya suruh ucapkan? Supaya kita sadar musuh kita itu adalah roh dunia. Rasul Paulus, dia yang buka gereja dia datang ke satu kota Galatia. Dia memberitakan Injil, lalu ada orang jadi percaya. Berapa jadi 1, jadi 2, jadi 4, terus sampai terkumpullah perkumpulan orang Kristen yang disebut sebagai jemaat, gereja. Lalu Paulus pindah lagi ke kota yang lain. Lalu Paulus dengar. Lalu dia tulis surat pengembalaan ke Galatia. Surat pengembalaan Galatia ini ada surat tentang apa? Teguran Paulus. Dia tulis dalam Galatia 4 ayat 9. Ini tentang roh-roh dunia dia tulis, saudaraku. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah. Sesudah kamu mengenal Allah. Atau apa katanya? Dia pakai kata penekanan. Atau apa? Lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Keren. Kita bisa kenal presiden kita. Tapi lebih baik lagi kalau presiden, kita dikenal sama presiden. Ini istilahnya, kamu kenal Allah. Semua orang kenal Allah, tapi tidak semua orang dikenal Allah. Orang bisa dikenal Allah karena dia percaya pada Yesus yang mati di salib, darahnya dicurahkan, sehingga kita bisa punya akses untuk berhubungan dengan Allah. Paulus bilang, ya kan, sekarang nih kamu mengenal Allah. Atau lebih baik lagi sesudah kamu dikenal Allah. Terus dia kata apa? Ini satu pernyataan, sebenarnya teguran yang halus. Bagaimanakah kamu berbalik lagi? Berbalik lagi kepada apa? Roh-roh dunia. Yang apa? Yang lemah dan miskin. Dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepada dunia. Jadi sudah Kristen ditebus. Tuhan mau supaya cara hidupmu harus cara hidup berdasarkan kasih karunia Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Kamu jangan lagi tunduk diperhamba, ditaklukkan oleh roh dunia. Artinya orang Galatia sudah ditaklukkan oleh roh dunia. Roh dunia itu apa? Saudara, sifatnya lemah dan miskin. Kalau kita dikit-dikit khawatir, takut, dihajar, tersinggung, dendam, segala sombongnya minta ampun, kikir, yang ini dunia nih. Saudara, makanya lemah dan miskin. Dia tanya, masa kamu perambakan lagi? Jangan. Jadi musuh kita roh-roh dunia. Rasul Yohanes dia jelaskan apa sih sebenarnya dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 ini dijelaskan gini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ya kan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup,
bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi musuh kita yang pertama yang harus kita kenali. Dan itu hanya bisa kita kenali kalau ada urapan minyak yang baru turun dalam diri kita. Kita sadar. Kita bisa kenali, oh saya ini duniawi, Kristen yang duniawi atau Kristen yang rohani. Nah, urapan ini yang memberikan kita pengertian mengenal roh-roh dunia, dan kita mengerti bagaimana menaklukkan roh dunia ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Ketiga kan saudara, ya kan, pertama apa? Keinginan daging. Kita bilang hawa nafsu. Orang suka emosi, suka marah segala macam. Hawa nafsu kemarahan, hawa nafsu seks yang tidak terkendali, marah tidak terkendali, itu orang nafsu. Nafsu makan tidak terkendali, nafsu bukan nafsu mau belanja apa segala. Biasanya itu ini tritunggal saudara. Kalau keinginan daging ya pasti ada keinginan mata. Keinginan mata bicara tentang apa? Materialisme. Saudara, materialisme tahu kan? Apa-apa duit, cinta duit, kikir, serakah, pelit, itu semua adalah duit. Nah, itu saudaraku. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup, itu tentang dunia. Nah, Tuhan Yesus, saudaraku, ya, urapan minyak yang baru ini memberikan kita satu pengertian. Kalau saya jadi Kristen hidup secara duniawi, maka saya akan lenyap dengan dunia, dengan segala keinginannya. Kita sudah bahas hari Minggu. Ada orang Kristen, orang yang sudah dipanggil, orang benar namanya Lot. Dia orang benar. Tapi dia hidup secara duniawi dan tinggal bersama-sama dengan orang Sodom dan Gomora. Kan kalau orang-orang Kristen dunia yang penting apa? Apa yang nikmat, pleasure, possession, apa punya, segala punya banyak, segala macam, ya kan? Sama yang ketiga tuh seperti kayak apa namanya, untuk popularitas, kesombongan, 3P sebenarnya kan, kenikmatan, kepemilikan, popularitas. Lot, dia bisa dapat semua mungkin, karena Lot tuh duduk di pintu gerbang Sodom, pasti popularitas, pleasure, wah kaya. Bisa nikmat, kalau orang punya harta segala macam, nikmat segala macam. Popularitas, pleasure. Ya kan saudaraku. Saya ingin ajak saudara, apa yang terjadi ketika Tuhan menghancurkan Sodom, melenyapkan Sodom? Semua harta yang ada di Sodom, harta Lot yang ada di Sodom, ikut lenyap. Lot gak dapat apa-apa. Banyak orang hidupnya yang dikejar. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Tuhan mau kita diberkati, berlimpah, saudara. Tapi kalau hidup kita sasarannya dunia, hanya dengan segala kenikmatan, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang dikejar itu, Tuhan bilang kamu akan berakhir dengan apa? Sia-sia. Itulah kenapa di dalam Matius pasal 6 Tuhan Yesus mengajar 3 hal. Itu bahasanya sama. Yaitu apa saudara? Apabila kamu memberi apa? Sedekah. Ya, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berpuasa. Untuk apa saudara? Untuk menaklukkan keinginan daging atau hawa nafsu kita. Kebiasaan berpuasa menyebabkan kita memiliki gaya hidup yang apa? Sabar dan bisa menguasai diri. Katakan amin. Gaya hidup, ya kan, kebiasaan berpuasa menyebabkan kita memiliki gaya hidup yang apa? Sabar dan bisa menguasai diri. Bukan ngikutin keinginan hawa nafsu. Sehingga kita bisa melepaskan diri dari ikatan roh dunia yang penuh dengan apa? Hawa nafsu kedagingan. Jadi ini penting saudara, latihan ini kayak puasa. Ya, yang kedua, itu ada hamba Tuhan bilang begini,
Kan sekarang nih puasa di model-modelin gitu loh. Puasanya gini saudara, kan yang Alkitab tuh memaksudkan puasa tuh tidak makan. Tapi saya tuh puasanya tidak lihat media sosial, medsos. Saya puasanya tidak lihat medsos. Saya puasanya tidak nonton TV. Itu bukan puasa. Kalau menurut Alkitab gitu loh. Saya puasanya nggak minum kopi. Itu bukan puasa saudaraku. Itu nggak kena. Jadi maksudnya gebuknya tuh nggak sampai KO. Yang namanya keinginan daging nggak mungkin KO itu. Kalau mau bikin KO ya puasa bener. Gitu saudara. Yang kedua adalah musuh kita. Yang kedua adalah apa? Kalau cara duniawi. Yaitu keinginan mata. Nah Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk apa? Memberi persembahan dan membawa sedekah. Membawa persembahan dan beri sedekah. Untuk apa? Menaklukkan keinginan mata. Yang maksudnya apa? Materialisme ya, dalam bentuk apa? Keserakahan, kikir, cinta uang. Ini saya tulis ini aja. Perhatikan saudara, kebiasaan kita, ini dengan kebiasaan kita memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kebiasaan kita untuk memberi sedekah, maksudnya nolong orang-orang dalam kesusahan. Itu akan menyebabkan kita memiliki gaya hidup yang murah hati. Kalau saudara punya gaya hidup yang murah hati, ini dampaknya apa? Saudara sedang melepaskan diri dari ikatan roh dunia yang apa? Materialisme. Ya, dalam bentuk apa? Keserakahan, kikir, cinta uang. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita bisa menang dengan keinginan mata, ya kan, nggak cinta uang, nggak kikir, nggak serakah, maka kita dengan mudah bisa, istilahnya apa ya, move on ketika mengalami kehilangan. Setiap manusia pasti akan mengalami kehilangan. Kehilangan harta, duit hilang karena rugi, kerja rugi, kita taruh lupa, hilang, diambil orang, hilang, ditipu orang duitnya, orang utang tidak bayar, itu hilang, kehilangan dari harta, banyak dicuri, dijamret. Kalau kita sudah bisa punya gaya hidup yang murah hati, itu move onnya tuh gampang. Saudara move on, bisa, ya udah dah, nggak apa-apa. Dan kadang-kadang bisa meningkat, kita bisa kehilangan jabatan, kita bisa kehilangan pekerjaan, kita bisa kehilangan sesuatu yang biasa kita kerjakan. Saudaraku, bisa kehilangan itu. Kapan bisa? Itu nggak tahu, ada musimnya kehilangan. Ya dengan umur bisa aja udah nggak kerjakan lagi. Kalau kita nggak punya gaya hidup yang murah hati, wah itu berat tuh melepaskan. Kita juga bisa kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Saudaraku, itu bisa. Dan ada satu titik dalam hidup kita akan kehilangan. Beberapa orang harus sebelum mengakhiri hidupnya, dia harus terbaring di rumah sakit. Dampaknya apa? Dia harus kehilangan duit. Dia harus kehilangan pekerjaan dia gak bisa kerjaan lagi kan. Ini harus bayar nih. Kerja udah gak bisa karena sakit. Dia gak bisa dampingi orang-orang yang dia kasih. Karena dia sendiri gak boleh didampingi juga sama orang-orang. Dia ada di ICU. Itu ada orang-orang. Makanya kita berdoa ini. Ini kan musuh. Kalau ini kita gak sadari, ini musuh dunia ini. Roh-roh dunia itu siap adanya di mana sih? Di badan kita dia. Ada di badan kita karena tinggal di dunia kita. Tapi Tuhan bilang, kamu tinggal di dunia, seharusnya kamu tidak jadi seperti orang dunia. Karena kamu sudah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia. Seperti ikan. Ikan dia tinggalnya di laut asin. Tapi ikan rasanya gak asin. Itu yang Tuhan mau gitu saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berdoa. Berdoa, terus berdoa. Untuk menaklukkan keangkuhan hidup kita. Karena orang yang angkuh adalah orang yang tidak mau berdoa. Gak perlu minta-minta tolong Tuhan.
Pada saat kita minta tolong Tuhan, kita butuh. Saya tidak bisa atasi masalah saya. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu Tuhan lihat orang ini sebagai orang yang rendah hati. Nah, kebiasaan kita berdoa menyebabkan kita memiliki gaya hidup yang apa? Lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita sampai ke level lemah lembut dan rendah hati, ini dampaknya. Kita bisa lepaskan diri dari roh dunia yang bernama apa? Keangkuhan hidup. Jadi 3 perintah Tuhan. Kalau kamu beri sedekah, kalau kamu berdoa, kalau kamu berbohong, itu di Matius 6. Ini kaitannya dengan apa? Roh dunia. Jadi kalau orang Kristen sudah tidak lagi lakukan 3 hal ini, dia masih Kristen. Tetapi itulah Kristen Galatia yang ditegur oleh Paulus. Kamu sudah kenal Allah, lebih lagi kamu sudah dikenal Allah, dikenal Allah. Masakan kamu ditaklukkan sama roh dunia. Kenapa? Karena mereka tidak lakukan 3 hal ini. Sedekah, doa, puasa. 3 ini yang membuat minyak urapan yang baru mengalir dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kenapa kau harus sedekah dulu yang nomor 1? Kalau saudara lihat ya urutannya di Matius pasal 6. Kenapa enggak puasa dulu nomor 1? Kenapa enggak doa dulu nomor 1? Karena dalam hal memberi sedekah, ini kaitan dengan duit. Tuhan bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Taruh dulu hati kita ke Tuhan, baru kita doa, baru kita puasa. Doanya benar ke Tuhan, puasanya benar untuk Tuhan. Saudara bisa gini, poinnya sini ngerti? Tuhan gak bilang di mana doamu berada, di situ hatimu gak ada. Hartamu berada, taruh di situ dulu. Yang kedua, saudaraku, ini musuh, itu musuh yang di dalam nih. Makanya harus kita lakukan. Ada musuh yang di luar yang kita gak kelihatan. Saudaraku, namanya apa? Tulah, malapetaka dan tulah. Malapetaka dan tulah. Malapetaka bisa kayak kecelakaan segala macam gitu loh. Saudaraku, tulah itu bicara virus-virus yang kita gak kelihatan. Penyakit-penyakit, oh ini penyebabnya ini segala macam. Oh sakitnya karena ini. Tapi ini 2, ini kayak saudara kembar gitu, kayak 2 koin. Nah Tuhan janji saudara di Mazmur 91 ayat 10 sampai 11. Malapetaka tidak akan menimpa engkau. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. 2. Malapetaka tidak. Kadang saudara pernah dengar gak kata-kata sahabat saudara yang dia tidak lebay, tapi dia tuh care sama saudara, bilang gini, hati-hati loh. Kamu sering lari-lari, jogging pagi, nanti dijamret loh. Saya ngerti gak? Kata-kata seperti itu. Saudara masukkan di hati kan? Jangan dimasukin ke hati. Patahkan tuh dalam nama Yesus. Saya akan diluputkan. Hati-hati, jangan suka main goes-goes. Ditabrak lo banyak yang mati. Kan kadang orang ngomong kayak gitu saudaraku. Jangan banyak makan loh, nanti mati. Kan ngomong-ngomong kayak gitu maksudnya tuh nasihat baik. Saudara jangan diiyakan. Kalau saudara ngerti firman Tuhan ini, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepadamu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Katakan amin. Pegang ini. Kuncinya apa saudara? Ayat yang pertama, saudara, sedekah, doa, puasa, tinggal dalam hadirat Tuhan. Minyak yang baru itu turun. Sepanjang kita terus setiap hari kita minta minyak urapan yang baru, saya percaya kita bisa kenali. Saya sudah bicara waktu hari Minggu. Siapa sih orang yang mau sakit? Nggak ada manusia normal, nggak ada yang nggak mau sakit. Setuju nggak saudara? Iya. Protokol kesehatan, semua orang juga udah tahu corona. Semuanya berusaha keras untuk ikutin protokol kesehatan. Tapi sekarang pertanyaannya,
Saudaraku, apakah orang yang kena COVID itu tidak ikut protokol kesehatan? Itu pertanyaannya. Jadi rupanya gak cukup ikutin protokol kesehatan. Kita butuh minyak yang baru. Kita butuh perlindungan Tuhan. Kita butuh pemeliharaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekian tahun yang lalu, saya ketemu dengan seseorang di satu tempat di Singapura. Di depan saya tunggu itu di Mount Elizabeth Hospital, di ruang praktek dokter ahli onkologi kanker yang cukup terkenal di Singapura. Pas keluar dia salam sama saya dikenalkan, ya saudaraku, lalu dia cerita. Barusan dokter bilang saya kena kanker paru-paru, stadium 4. Dia bilang begitu. Lalu dia cerita dalam sepanjang jalan. Seumur hidup saya Pak, sejak dari muda saya tidak merokok. Saya tidak minum kopi, saya tidak minum teh. Saya minum air putih, saya makan makanan yang sehat. Saya tinggal di Singapura udah cukup lama. Tiap pagi saya lari jalan pagi. Tapi kenapa di usia 50-an ini saya harus kena kanker paru-paru? Saya juga tahu saya tidak dekat dengan orang-orang yang merokok. Singapura gitu ketat. Dia bilang, tapi kenapa? Dia tanya sama saya. Dia bukan orang percaya Tuhan. Poin yang saya mau cerita adalah kita harus berusaha keras untuk hidup sehat. Betul, harus. Itu bagian kita. Tapi kita harus libatkan bagian Tuhan. Kita harus libatkan Tuhan untuk kesehatan kita. Yang mengerti katakan amin. Libatkan Tuhan. Saudaraku. Lalu kita tanya lagi. Ya dia bukan orang percaya. Dia bukan orang percaya. Saya omong sama dia. Kita doa yuk, mau gak saya doakan? Saya ajak nyembah, nyanyi haleluya 12 kali. Saudara, di rumahnya dia dilawat, dia menangis. Lalu dalam hadirat yang begitu kuat, saya doa untuk kesembuhan teman ini. Lalu ada suara Tuhan yang begitu kuat kasih tahu, ya kan? 4 bulan dari sekarang loh, 3-4 bulan dari hari ini, aku akan sembuhkan sakit kanker paru-parunya. Kuat sekali saudaraku. Langsung saya selesai, dia di laut. Saya bilang gini, tadi waktu doa Tuhan Yesus bicara, saya dapatkan pengertian, Bapak akan sembuh dalam tempo 3-4 bulan ke depan. Dia kaget. Dokter bilang, kita coba, tapi belum tahu gimana ini. Saya bilang, ya kalau Tuhan saya bicara, biasanya gak salah. Kalau dia sudah bicara, yang penting saya yang percaya sama dia. Bapak mungkin gak percaya, saya percaya untuk kesembuhan Bapak. Saudaraku yang Yesus, lalu setelah itu kita pisah. Lalu 2 bulan kemudian, 2 bulan atau 3 bulan kemudian saya datang ke Singapura untuk khotbah pelayanan. Lalu teman ini, saudara bapak ini, dia ikut ibadah. Selesai ikut ibadah, apa yang terjadi saudaraku yang Yesus? Selesai ibadah, dia datangi saya, dia peluk saya. Sambil kayaknya kuat sekali, kayak mau nangis. Saya pikir ada apa ya? Lalu dia selesai, dia cerita. Dia hari Kamis saya cek untuk CT scan apa untuk cek itu kankernya, karena mau kemo lagi dan lain sebagainya. Rupanya bahwa hasil CT scan itu, cek itu, kanker sudah tidak ada lagi. Tanpa alasan yang bisa, tanpa penyebab, tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Dokternya bingung, dia pakai istilah itu. Dokter ini nggak tahu kenapa kok bisa hilang. Saya bilang, Tuhan yang sembuhkan. Ini namanya mukjizat. Ini namanya mukjizat. Mukjizat masih ada. Saudara bisa mengerti poin cerita saya di sini. Kita masih butuh Tuhan. Saya mau ngomong, saudaraku yang Yesus, belajar positif sama Tuhan.
Belajar punya iman yang positif sama Tuhan. Jangan sinis, jangan negatif, jangan mau dengar suara-suara sumbang tentang iman, tentang Tuhan, tentang perkara-perkara yang rohani. Katakan amin. Kita butuh, karena masa-masa sekarang kita nggak bisa lagi saudara kerja cari duit seperti cara dulu yang biasa-biasa. Hidup pun udah gak bisa seperti yang kayak dulu lagi. Ini new normal. Kita butuh Tuhan. Kita butuh hal-hal yang ajaib. Oleh karena itu saya dorong saudara, kita bawalah diri kita makin lama makin dekat dengan Tuhan. Bawa makin dekat, makin bergantung, belajar. Sekarang sudah ada banyak sarana untuk kita bisa dekat sama Tuhan. Mungkin kita gereja masih tutup sekarang, tapi saudara bisa setiap kapanpun waktu, saudara bisa buka YouTube channel. Saudara bisa dengar pujian penyembahan. Saudara bisa dengar firman-firman yang membangun. Saudara ikut doa, bawa ke Tuhan. Saudara bisa kontak sahabat-sahabat, kuatkan mereka, berdoa bareng sama mereka. Yang mau katakan amin. Kita butuh ini. Saya mau kuatkan ini. Tuhan suruh kita buka menara doa ini. Arahnya ke sini Tuhan. Supaya minyak yang baru terus mengalir. Amin saudaraku. Mataku memandang, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandang seteruku, telingaku mendengar orang-orang, perihal orang-orang yang jahat yang bangkit melawan aku. Musuh yang pertama namanya roh dunia. Kita sudah tahu roh dunia itu apa. Bagaimana cara menaklukkan yang kedua, musuh kita yang kedua adalah apa? Malapetaka dan tulah. Itu kita nggak lihat. Saudara, yang ketiga adalah apa saudaraku? Ya kan, serangan iblis, kuasa gelap dan roh jahat. Ada bilang, Pak, kenapa kok rumah ini kayaknya tuh serem, kok rumah ini angker, kok di rumah kok susah sekali, kok pada banyak yang sakit, kok bawanya kalau di rumah ini kok maunya marah, ribut, wah, panci bertebaran, kok nggak ada damai di rumah ini. Saya tidak tahu, mungkin itu ada kuasa gelap, gitu saudaraku. Jadi musuh kita itu bisa juga ada namanya iblis yang tidak kelihatan. Nah, urapan minyak yang baru membuat kita bisa mengenali strategi iblis. Ya, dan kita bisa memiliki kuasa untuk menaklukkan daripada iblis itu. Iblis berusaha menyerang dengan roh ketakutan biasanya. Kok saudara dapat tahu nih, kok takut minta sampai gelisah, nggak bisa tidur, khawatir. Jadi iblis itu bisa nyerang kita dengan roh ketakutan, membuat kita hidup penuh dengan apa? Kegelisahan dan kekhawatiran. Pada waktu saudara mengalami serangan ini, inilah saatnya saudara perlu masuk hadirat Tuhan, menerima urapan kasih untuk melenyapkan ketakutan ini. Nah, iblis juga yang kedua, iblis itu berusaha menyerang dengan apa? Roh dusta. Roh dusta yang membuat kita meragukan kebenaran firman Tuhan dan janji Tuhan. Saat saudara mulai meragukan Tuhan, meragukan firman, meragukan pertolongan Tuhan, pada saat itu sebenarnya iblis sudah berhasil menaruh roh dusta di pikiran kita. Hati-hati, oh sakit ini nanti kan begini-begini, kamu akan begini-begini. Yang negatif yang bikin kita jadi antara roh dusta dengan ketakutan itu ya kayak macam tritunggal juga. Yang satu lagi adalah pencobaan. Iblis berusaha menyerang kita dengan pencobaan supaya kita jatuh di dalam dosa dan kejahatan. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan jauh dari tahta kasih karunia sehingga tidak timbul akar pahit. Akar pahit ini itu dosa dan kejahatan di mata Tuhan. Akar pahit ini penyebab penyakit-penyakit.
yang berat-berat itu bisa muncul. Akar pahit inilah yang membuat imun sistem daripada tubuh kita tuh drop, saudaraku. Makanya Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang mancur. Nah iblis, saudaraku, dia gak kasih penyakit, tapi dia buat imun sistem kita turun dengan cara apa? Dia kasih kita pencobaan. Pencobaan dalam bentuk apa? Supaya kita benci. Supaya kita benci, dendam. Saudara, supaya kita tuh terus hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Ini drop, saudara. Dari situ baru hajar dengan penyakit, virus masuk. Oleh karena itu jangan jauh dari tata kasih karunia. Maksudnya apa? Ketika kita tahu kita gak kuat, kita tahu kita harus ngampuni, kita tahu kita harus melepaskan, kita harus memberkati, kita harus mendoakan. Kita gak bisa minta, Tuhan aku gak kuat loh untuk ngampuni dia. Aku gak bisa lo doa memberkati dia. Aku gak bisa lo melupakan itu. Aku hanya minta urapan Manasye. Urapan bisa melupakan, supaya saya bisa dapatkan Efraim. Hidup saya bisa berbuah-buah, berguna buat banyak orang. Katakan amin. Katakan amin. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Minyak urapan yang baru. Kita nyanyi. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kita lanjutkan pembacaan kita dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 14. Tadi kan ayat yang ke-11 sampai ayat 12, sekarang 13 14. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Yang percaya katakan amin. Nah, pohon korma adalah pohon yang dapat hidup bertahan di padang pasir. Ya, tempat yang sulit. Pohon korma punya daya tahan yang kuat. Pohon korma tidak pernah tumbang sekalipun diterjang oleh badai gurun yang begitu hebat. Karena pohon korma itu mempunyai akar yang sangat panjang dan sangat kuat. Jadi saudara, kita tahu bahwa orang-orang yang mau menanam daripada pohon korma, saudara, di padang gurun, padang pasir, mereka tuh biasanya benihnya itu ditekan dulu oleh batu besar. Jadi benih itu tidak bisa langsung benih itu untuk naik ke atas, dia harus berakar ke bawah, tekan. Setelah dia punya kekuatan baru dia naik ke atas untuk memecahkan daripada batu yang di atasnya. Perhatikan saudara, minyak urapan yang baru. Minyak urapan yang baru itu diibaratkan seperti apa saudara? Yang membuat kita seperti orang benar yang akan bertunas seperti pohon korma. Pada waktu saudara tiap hari mendapatkan minyak urapan yang segar, yang baru, lewat hadirat, lewat firman. Hal ini membuat hidup kita ini jadi kuat. Katakan amin. Katakan amin. Kuat. Iya kan saudara, kita bisa berakar. Istilahnya Rasul Paulus di dalam kitab surat Kolose itu berakar di dalam kasih. Wah, kalau udah kasih mah kuat deh pasti. Pernah gak saudara ngalamin jagain anak saudara yang lagi sedang sakit? Saudara kan tahan gak tidur. Kok bisa kuat gak tidur? Terus saya juga lihat ada orang tua, anaknya, orangnya sudah tua, anaknya terus saja ngerongrong minta duit. Kayaknya kuat banget ya. Udah dia habis dia segala macam.
tetap aja si mama itu. Kenapa? Mama itu mengasihi anaknya. Saya bayangkan tuh, Tuhan tuh bisa kuat ngadepin kita. Karena dia punya kasih sama kita. Kita bisa kuat ngadepin hidup kalau kita punya kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Ngadepin hidup, ngadepin orang-orang yang ada, keadaan yang ada. Inilah orang. Jadi pada waktu minyak urapan yang baru ini turun, itu Roma 5 ayat 5 katakan, kasih Allah akan dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan buat kita. Waktu saudara masuk hadirat Allah, saudara sedang dipenuhi dengan hadirat Allah. Pada saat itu sebenarnya saudara mengerti kasih Allah sedang dicurahkan. Karena kita suka netes hati. Lalu pelong, kuat jadinya. Saya bisa mengerti poin saya sini. Katakan amin. Dampaknya apa jadinya? Seperti pohon korma katanya. Pohon korma itu adalah, buah pohon korma itu rasanya apa? Pahit atau manis? Manis. Pohon korma itu rasanya manis dan segar. Wah, kalau di padang gurun, saudara, orang tuh jalan padang gurun, gak ketemu air, capek, lemes, gula darahnya mungkin turun karena lemes, susah. Ketemu pohon korma, makan korma di Timur Tengah, saudara, itu kormanya belum dikeringin yang kayak di Indonesia ya udah kering itu kan. Itu seger, saudara. Wah, itu enak sekali di mulut, saudara, manis. Nah, rupanya buah korma ini ada manfaat. Saudara sudah tahu ya manfaatnya apa? Pertama, menangkal racun. Menangkal racun. Pohon korma itu bisa menangkal racun. Sering-sering makan korma, saudara, itu antioksidannya bagus. Sumber energi, mencegah kanker, meningkatkan kesehatan jantung. Saya bukan penjual korma loh, saudaraku. Saya sedang khotbah aja tentang manfaat buah korma. Karena orang Kristen itu seumpama pohon korma. Kalau dia terus dipenuhi dengan Roh Kudus, ada buahnya. Makanya kehidupannya itu selalu manis. Kata-katanya manis, perbuatannya menyegarkan. Roh daripada orang lain. Katakan amin, saudara. Dan bisa mencegah, saudara, kerusakan demi kerusakan. Kalau ada orang benar. Makanya Tuhan bilang, kamu nih garam dunia. Garam dunia. Garam itu kan mengawetkan. Garam juga mencegah apa, saudara? Pembusukan. Garam ini juga, saudara, menangkal racun. Makanya kalau dokter gigi bilang kumur-kumur sama air garam supaya nggak ada racun, nggak ada virus corona. Kumur-kumur. Garam juga itu menyuburkan. Saudaraku, ya kan, tanah kalau kasih garam, subur tanah. Makanya kita ini jadi orang Kristen disebut orang disebut pohon korma, juga seperti garam. Kita yang garamin. Garam tuh nggak kelihatan, nggak pernah. Kalau kita dimasakan ada garam, kita ngeri malah gede, segompol gitu, muncul di atas garam gitu gede. Nggak. Takut kita nggak bisa makan. Garam nggak kelihatan. Orang benar, nggak perlu faceless, nggak perlu lah. Cari muka, tampilin ini lo aku. Kan? Katakan amin. Seperti pohon korma, minyak urapan yang baru menyebabkan kita memiliki apa? Kekuatan, daya tahan, kemampuan untuk berbuah lebat. Katakan amin. Terakhir yang ketiga, saudaraku, pentingnya punya urapan minyak yang baru, intim dengan Tuhan. Mungkin saudara ikut menara doa ini, saya udah 4 bulan ya, tiap hari kan saya khotbah. Inti khotbah saya semua tentang apa? Tuhan suruh saya bawa umat Tuhan dekat dengan Tuhan. Saya cuma mau bawa saudara dekat sama Tuhan, percaya sama Tuhan, mencintai Tuhan, berharap sama Tuhan. Yang caranya gimana? Gini. Dampaknya gimana kalau dekat sama Tuhan? Itulah seperti tadi kita bilang. Mata kita bisa tahu mana musuh kita. Musuh kita bukan manusia. Kita bisa tahu musuh kita dari diri kita sendiri nih. Ya kan? Yang roh duniawi. Musuh kita adalah gak kelihatan tuh malah petaka. Musuh kita adalah roh jahat yang kita kelihatan. Kalau kita dekat sama Tuhan, dampaknya apa? Kita kuat.
Karena adakah kasih Allah yang bikin kita kuat. Makanya kasih itu sabar. Sabar sama diri sendiri, sabar sama orang, sabar sama keadaan, sabar sama janji Tuhan. Itu kasih. Ada kasih yang bikin kita kuat. Yang ketiga, saudaraku yang Yesus, ayat selanjutnya ayat 15 sampai 16. Ya, di sini dikatakan Mazmur 92 ayat 15 sampai 16, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi minyak urapan yang baru memberikan kita jaminan hari tua tetap berbuah lebat dan berguna. Katakan amin. Jadi minyak urapan yang baru membuat kita bisa mengenali musuh-musuh kehidupan kita. Kita bisa menikmati berkat dan janji Tuhan. Saudara, yang ketiga adalah apa saudara? Memberi kita jaminan di hari tua tetap apa? Berbuah lebat dan berguna. Saudara mau gak di masa tua tetap berbuah lebat dan berguna? Mau saudara? Katakan amin. Ya mau. Jadi kalau kita nih penuh dengan urapan, kita tuh gak khawatir ngadepin hari tua. Aduh, anak-anak sudah sibuk sama keluarganya sendiri. Nelepon-lepon udah gak mau lagi. Jangan, kita gak mau pikiran gitu. Kita pikirnya ya dia lagi sibuk gak apa-apa. Yang penting doa kita nyampe, kita lah. Kalau dia gak nelepon, kita yang nelepon. Kalau dia gak mau datang ke rumah kita, kita yang datengin dia. Itu namanya orang yang punya minyak urapan baru. Kalau urapannya udah kering, saudara, kalau dia tunggu telepon tuh apa? Kita yang berguna, saudara. Katakan amin. Ada satu ayat terakhir saya mau bagikan pada saudara. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Ini firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi apa? Berkat. Daud ini adalah seorang yang diurapi Tuhan. Dia menyaksikan tentang kehidupan orang benar, di mana anak cucunya tetap diberkati Tuhan dengan apa? Berkat yang kekal. Pertanyaannya dua, saya mau nanya sama saudara. Apakah kita mau menjadi orang yang diurapi oleh Roh Kudus? Apakah kita punya kerinduan minyak urapan yang baru selalu dialirkan ke atas kepala kita? Kalau saudara mau, ayo kita bangkit berdiri, kita akan doa.